Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar perstadidiku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, di sini video Bapak akan melakukan pembelajaran untuk kelas 2. Pembelajaran 2. Tolong peserta didikku ketika selesai menonton video ini tolong langsung dikerjakan tugasnya. Oke, agar proses pembelajaran kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca doa belajar berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa qulistani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Oke, di sini materi selanjutnya akan kita bahas adalah materi tentang asiknya bisa membaca Al-Quran. Tolong anak-anakku didikku buka halaman 6. Asiknya bisa membaca Al-Quran. Oke, sedikit Bapak jelaskan. Al-Quran adalah kitab suci umat muslim. Al-Quran itu terdiri dari kurang lebih 6.426 ayat, 30 juz dan 114 surah di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran bisa menjadi pedoman hidup bagi semua manusia, khususnya bagi umat muslim, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi semua manusia. Tidak buat video. Coba buka halaman 6-nya ya. Membaca Al-Quran. Oke, kalau kita membaca Al-Quran sesuai hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, alif lam mim itu bukan terdiri dari satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dalam satu hurufnya dalam sebuah riwayat bisa dikalikan 10, bisa dikalikan 100, bisa dikalikan 1000, tergantung dalam kondisi dan keadaan. Kalau dalam kondisi seperti bulan-bulan biasa, bukan di bulan Ramadan, maka itu pahalanya bisa dikalikan sampai 100. Tapi kalau di luar kalau di dalam Ramadan, itu pahala satu hurufnya, satu huruf Al-Quran, satu huruf hijaiyah saja kita baca itu bisa dikalikan 1000. Nah, jadi begitu banyak pahala yang bisa kita panen ketika kita membaca Al-Quran. Dalam sebuah riwayat lagi, dalam hadis Rasulullah SAW, orang yang membaca Al-Quran dan terbata-bata tapi dia belajar dan bersungguh-sungguh, maka ganjarannya adalah surga. Jadi tidak ada ya alasan untuk tidak mau belajar Al-Quran atau membaca huruf hijaiyah. Jadi kita harus membacanya walaupun masih terbata-bata. Intinya kita mau serius untuk belajar. Oke. Jadi usahakan ya setiap hari anak-anakku atau peserta didikku yang masih ikro, baca ikro. Kalau masih ikro 1, ikro 2, ikro 3, ikro 4, ikro 5 atau juz amma, silakan dibaca terus. Tidak usah lama-lama, ya paling lama lah 10 menit baca ikronya. Tapi intinya rutin setiap hari, walaupun hanya 10 menit dibaca, supaya di hari-harinya kita selalu mendapatkan keberkahan, selalu membaca kitab suci Al-Quran. Ikro pun termasuk dari bagian dari kitab suci Al-Quran, kan di dalamnya terdapat huruf-huruf hijaiyah. Kita membaca Al-Quran bisa sama siapa saja, sama orang tua, sama kakak, sama paman, sama tante, terserah sama siapa saja kita mau belajar. Intinya kita mau belajar untuk membaca Al-Quran supaya hidup kita lebih terarah. Oke, di sini di halaman 7 nanti coba kalian buka nanti di halaman 7. Di halaman 7 di situ ada tentang surat An-Nas. Melafalkan surat An-Nas. Nah, di situ juga ada tepuk An-Nas. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Itu ya. Itu namanya An-Nas. Nah, surat An-Nas. Sekarang buka halaman 8.
coba buka halaman 8. Kalau di SDN 3 sana tidak ada di belakang telepon. Ya. Di SDN 3 kan ada Halaman 8. SDN 3 sini. 3 Pak. Oh, Halaman 8 ya. Tidak ada. Coba buka nanti halaman 8, di situ ada surat An-Nasnya. Surat An-Nas itu terdiri dari 6 ayat. Ingat, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Sekali lagi Bapak tekankan, surat An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surat An-Nas itu adalah surat terakhir dalam Al-Quran. Al-Quran surat pertama adalah Al-Fatihah dan akhir surat An-Nas. Oke. Bapak bimbing ya, tolong anak-anakku, tetap didikku yang Bapak cintai, Bapak sayangi, tolong ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, untuk tugas pertamanya dalam materi atau pembelajaran kedua ini atas surat An-Nas, tolong peserta didikku tolong dihafalkan surat An-Nasnya ini. Ketika sudah hafal, tolong orang tua peserta didik saya tolong di video anaknya ya ketika melafalkan surat An-Nas ini. Ketika melafalkan surat An-Nas ini baru kirimkan ke WA pribadi saya. Oke, sekarang buka halaman 10. Buka halaman 10. Di situ ada pesan surat An-Nas halaman 10. Halaman 10. Halaman 10. Pesan surat An-Nas. Surat An-Nas berisi pesan tentang perintah kepada manusia agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala ancaman kejahatan yang datang dari jiwa manusia, dari jin dan dari manusia. Jadi surat An-Nas ini adalah surat pelindung. Kalau kita mau keluar rumah, selain baca doa keluar rumah, kita juga baca surat An-Nas agar kita terlindung dari segala kejahatan dari manusia, dari jin, lebih-lebih dari kejahatan dari iblis. Jadi tolong anak-anakku ketika sudah hafal surat An-Nas, tolong selalu diamalkan dan selalu dibaca agar menjadi pelindung bagi diri kita. Karena ada dalam sebuah riwayat, dalam sebuah sejarah ketika Rasulullah SAW kena sihir. Kalau zaman dulu dikenal namanya sihir, tapi untuk zaman sekarang, zaman modern dikenal dengan namanya santet. Rasulullah sempat kena. Ketika itu dalam sejarah Rasulullah mempunyai sisir dan sisirnya ternyata diguna-guna dan Rasulullah terkena guna-guna tersebut. Maka ketika itu Rasulullah langsung membaca 3 qul. Salah satunya adalah Rasulullah membaca selalu surat An-Nas ini kan sebagai surat pelindung. Dan begitu ketika kita mau tidur, usahakan kita juga bisa membaca 3 qul. 3 qul. Itu sebagai pelindung. Pelindung. Oke. Itu ya pesan surat An-Nas. Tadi surat An-Nas adalah berisi tentang perintah manusia untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala godaan syaitan, jin dan iblis dan manusia yang bersifat jahat. Itu pesan surat An-Nas. Di sini ada tugasnya, silakan coba buka halaman 11. Tugas keduanya halaman 11. Di situ ada kolom. 3 kolom ini dan ayo berlatih, tolong dikerjakan ya. Ketika selesai dikerjakan di bukunya, tolong difoto tugasnya, tulis nama lengkapnya dan kelasnya. Itu ya tugasnya. Tadi halaman 11 ya, ada 3 kolom. Di insya Allah aku bisa dan ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 3. Itu tugasnya untuk sementara. Tugasnya untuk sementara. Itu tugasnya untuk sementara ya, untuk pertemuan kita yang kedua ini.
Semoga anak-anakku selalu belajar di rumah. Kelas 4 itu Walaupun kita dalam pandemi begini, kita harus tetap semangat untuk belajar menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi seluruh manusia. Menuntut ilmu itu wajib, karena orang tanpa ilmu ibarat manusia tanpa kepala. Kalau orang tidak memiliki ilmu ibarat manusia tanpa kepala. Bagaimana manusia tanpa kepala? Berarti mati. Nah, jadi begitu, ilmu itu sangat penting. Mau ilmu matematika, ilmu PKN, ilmu agama, semuanya penting, harus dikerjakan. Kalau guru kalian kasih tugas, tolong langsung dikerjakan. Bermain silakan bermain, tapi habis bermain langsung kerjakan tugasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Pak ucapkan sekali lagi, ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau di kelas 1 adiknya, di kelas 3 adiknya.